siang Pak, Assalamualaikum. Salam siang. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Pak sehat ya? Alhamdulillah Pak ya. Jadi hari ini saya minta waktu Bapak sebentar dan mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak ya. Karena ini adalah untuk memenuhi tugas kami di CGP ya. Jadi kami sekarang sudah sampai ke modul 3.1, yaitu masalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, jadi di sini kan saya ingin tanya-tanya dan sharing sama Bapak nih ya. Kan selama ini Bapak jadi kepala sekolah itu sudah lama. Jadi sebagai kepala sekolah pasti Bapak sering ya berada dalam situasi dilema. Jadi di mana itu baik dilema etika maupun pembujukan moral. Dan di mana kan ketika Bapak mengalami dilema, kan Bapak harus mengambil keputusan, ya kan? Mau tidak mau harus membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan juga harus sesuai peraturan ya Pak ya. Nah, jadi sedikit saya sharing pengetahuan kami dalam pengambil keputusan itu ada dilema. Yang pertama adalah dilema etika dan juga yaitu rujukan moral. Nah, dilema etika itu berarti suatu pemilihan keputusan benar lawan benar, yang dimana kita dihadapi dalam situasi yang terjadi ketika harus memilih antara dua pilihan, tetapi dua pilihan itu sama-sama benar. Nah kan, tapi itu saling bertentangan ya, itu Pak ya. Dan yang kedua adalah rujukan moral, yaitu benar lawan salah. Mungkin kalau itu nggak terlalu sulit Pak ya, kita memilih kalau memang itu benar kita pilih pasti yang benar, kalau itu salah berarti itu salah ya. Tapi di hari ini kita lebih fokus ke kasus dilema etikanya Pak. Nah, dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika harus kita perhatikan adalah 4 paradigma pengambilan keputusan. Yang pertama adalah misal Bapak memperhatikan individu lawan kelompok. Nah, di sini kita perhatikan yang kita lawan itu apa? Individukah atau kelompokkah? Nah, kemudian yang kedua adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Ketika mengambil keputusan, berarti di segi itu kita ambil rasa keadilan lawan rasa kasihan. Oh kasihan, jadi di segi ini saya ambil keputusan begini. Nah, kemudian kebenaran lawan kesetiaan. Yang keempat adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Jadi ketika mengambil keputusan itu harus sesuai dengan 4 paradigma ini. Itu kan tergantung apa yang Bapak ambil, seperti itu ya. Di samping itu juga ada 3 prinsip dalam pengambilan keputusan yang harus kita tinjau. Yang pertama adalah berpikir berbasis akhir. Nah, tujuan akhir kita itu apa? Misalnya membahagiakan si siswa. Nah, berarti tujuan akhir itu harus kita pikirkan. Yang kedua adalah kita berbasis peraturan, berarti ikut peraturan. Yang ketiga adalah berbasis rasa peduli untuk sesama. Jadi keputusan itu ada prinsipnya Pak. Di segi mana kita ambil, kebutuhannya apa, seperti itu Pak ya. Jadi izin Pak ya, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etikakah atau rujukan moral? Terima kasih Mbak Ibu. Tentunya selaku seorang yang sudah diamanahkan sebagai pemimpin, tentunya dalam melaksanakan tugas keseharian kita yang terlepas dari dilema yang sebagaimana disebutkan tadi, yaitu etika dan rujukan moral. Tentunya apabila kita hadapi di lapangan seperti dilema etika atau rujukan moral, ini pasti kita akan mau tidak mau harus kita cari jalan keluar yang terbaik, itu dengan memperhatikan dampak positif dan negatif dari kasus tersebut maupun dilema tersebut. Maka dalam mengidentifikasi masalah-masalah tersebut tentu kita harus pertimbangkan secara matang, itu supaya kebijakan dan keputusan yang kita ambil dari sebuah dilema baik itu etika dan moral tentunya harus dapat diterima oleh semua orang yang kita cari solusi dari permasalahan tersebut, sehingga tidak merugikan orang-orang yang sudah mendapatkan dilema tersebut, sehingga dia nanti bertambah masalah di kemudian hari. Tentunya ini kebijakan ini sulit, walaupun sulit harus tetap kita putuskan ataupun kita ambil kebijakan sehingga dapat diterima secara ikhlas dan bisa dilaksanakan. Mungkin itu.
Baik Pak, berarti yang saya pahami cara Bapak mengidentifikasi itu adalah Bapak melihat dulu masalahnya apa, apakah dia dilema etika atau juga moral. Nah kemudian ketika Bapak melihat itu dilema apa, Bapak mencari jalan keluar. Nah jalan keluar apa yang Bapak ambil seperti itu ya. Nah kemudian dalam menjadi jalan keluar itu Bapak juga mempertimbangkan masalahnya seperti apa. Gitu. Jangan sampai ketika kita mengambil keputusan bisa menyakiti orang lain, gitu Pak ya. Oh, baik Pak. Jadi selama ini kan bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Nah seperti itu, atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Itu kan sulit Pak ya. Nah, bagaimana Pak lakukan? Yang kebiasaan yang dilakukan di sekolah atau ya di sekolah ini karena pelaku di sekolah, tentunya ini kalau misalnya kasus-kasus tersebut ya tentunya kan tidak kita ambil secara gegabah sendiri, tetapi tentunya kita harus juga melakukan koordinasi dan kompromi dengan kawan-kawan sehingga dalam pengambilan keputusan tersebut nantinya dapat keputusan yang bisa diterima oleh orang yang bermasalah tersebut sehingga tidak menimbulkan kerugian-kerugian dari satu pihak atau pihak yang lainnya. Sehingga kalau yang dilema etika tersebut karena masalah sama-sama itu masalah yang baik ataupun masalah yang positif, tetapi dengan tujuan atau apa yang berbeda, maka itu kita ambil secara bijaksana dan tanpa merugikan satu pihak. Sedangkan yang tentang rujukan moral ini sudah jelas karena ada dua masalah ini, yang satu positif satu negatif. Ketika kita prioritaskan juga mana yang lebih utama, yang lebih prioritas. Dan yang demikian mungkin yang dapat dijelaskan. Berarti dalam pengambilan keputusan ketika dihadapi dua dilema ya Pak, tadi Bapak tidak langsung mengambil keputusan, tidak gegabah, atau Bapak adanya kolaborasi ya, dengan kepentingan-kepentingan di sekolah seperti itu ya, sehingga apa yang ingin Bapak ambil keputusan sesuai dengan tujuannya Pak ya. Oke. Nah berarti langkah-langkah apa atau prosedur yang Bapak ambil biasanya nih? Langkah-langkah yang kita lakukan tentunya adalah pertama kalau telah kita identifikasi masalah dulu, apa masalahnya, kemana masuk masalah tersebut, apakah ke etika dan rujukan moral. Setelah itu kita lihat besar kecilnya masalah. Kemudian kalau masalahnya yang besar, tentunya ini perlu kita kita rinci dulu bagaimana kita ambil keputusan nanti supaya bisa diterima dengan ikhlas oleh yang bermasalah. Baik, berarti yang pertama penting sekali kita harus identifikasi dulu Pak ya, bagaimana jalannya kita ambil. Kemudian kita lihat dulu sejauh mana penting masalah itu, apakah dia serius atau tidak, itu Pak ya. Kemudian dalam mengambil keputusan, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak menganggap itu efektif dalam pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan tersebut itulah tentunya kan ada azas manfaat. Tentunya kalau ada manfaat ini tentunya dari suatu masalah tersebut kita harus kita lihat dulu kemanfaatan dari kasus tersebut untuk sekolah atau untuk untuk siswa, untuk pelajaran proses belajar mengajar. Sehingga kalau misalnya masalah tersebut sangat dibutuhkan oleh sekolah, tentunya itu pertimbangannya akan lebih kita pertimbangkan untuk kita jalankan. Sedangkan kalau yang misalnya masalah-masalah yang sedikit bermanfaat bagi sekolah ataupun maka itu bisa kita abaikan sementara. Maka itu tergantung pentingannya untuk sekolah yang kita hadapi sekarang. Berarti Bapak lebih ke bagaimana manfaatnya Pak ya. Kalau misalnya ke siswa, berarti itu kemudian ke sekolah itu seperti apa, seperti itu Pak ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini ada tantangan Pak ya. Pasti kan ketika mengambil keputusan tidak semudah berlipat tangan, pasti ada tantangan yang dihadapi seperti itu Pak. Ya, tentunya ya kalau seorang mengambil keputusan terutama dari pemimpin baik skala besar atau skala kecil, tentunya dalam suatu kebijakan atau dalam mengambil keputusan, jadi tidak segampang kita membalik telapak tangan. Tentunya ada banyak tantangan, maka tantangannya itu kita prioritaskan dulu
apakah tentang itu bisa berdampak besar terhadap mental sekolah atau berdampak kecil. Kalau yang berdampak besar tentunya harus kehati-hatian kita dalam membuat suatu keputusan. Tapi kalau misalnya tidak berdampak besar, misalnya seperti nanti ada dampak siswa harus bagaimana atau guru harus keluar, sehingga ini tentu harus kita pertimbangkan juga secara matang supaya keputusan yang kita ambil tersebut tidak merugikan sekolah. Iya, berarti Bapak meninjau ke dampaknya seperti apa. Ya. Dan ketika ada masalah itu Bapak apakah langsung menyelesaikannya hari itu juga atau bagaimana Pak? Itu kita lihat dulu dari besar kecilnya masalah. Kalau masalah besar tentunya ini kita harus kita identifikasi dulu, kemudian kita lihat jadi tidak bisa kita selesaikan pada hari itu juga. Kenapa? Karena dalam masalah tersebut kadang ada timbul emosional sehingga keputusan yang kita ambil nanti tidak bijaksana sehingga nanti bisa merugikan pihak lain. Nah, tentunya kita ambil waktu yang pas untuk kita musyawarahkan dengan pihak-pihak yang lain yang kita minta bantu supaya keputusan yang kita ambil keputusan yang benar-benar bermanfaat bagi yang bermasalah. Tapi di sini ada kolaborasi Pak ya. Jadi ketika harus ada kolaborasi, ada nggak nih Pak seseorang atau faktor-faktor lain yang bisa mempermudah membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, tentunya tentu kan, karena kalau kita sendiri kan kadang kita sendiri banyak masalah, bagaimana menyelesaikan masalah orang, tapi ada bantuan dari pihak lain yang apa yang bisa kita bantu, kadang ada jalan keluar yang akan diberikan nanti sehingga memudahkan kita dalam membuat kebijakan atau keputusan untuk masalah-masalah yang kita hadapi tersebut. Ya Pak, berarti kita di sini tidak berdiri sendiri. Ya, apapun itu kita harus bergantung sama yang lain Pak ya, saling membantu dan saling berkolaborasi. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak. Jadi setelah pembincangan kita hari ini, pembelajaran apa nih yang kira-kira bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan? Ya, selama ini tentunya pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan dalam mengambil suatu keputusan tentunya tidak secara secara autokrasi, yaitu dengan kita tidak mempertimbangkan masukan-masukan dari pihak lain, sehingga tidak kita kita kebijakan kita sendiri yang kita harus lakukan, tapi tentunya kita pertimbangkan juga masukan-masukan, saran-saran dari pihak yang lain, ya, dari teman atau teman sejawat, untuk supaya keputusan yang kita ambil, kebijakan yang kita ambil itu tentunya memiliki azal manfaat yang besar bagi yang bermasalah tersebut, sehingga bisa diterima dengan ikhlas dan tidak merugikan orang lain. Baik Pak, terima kasih atas kegiatan kita hari ini Pak ya. Banyak sekali masukan-masukan, ilmu baru bagi saya. Yang pertama adalah ketika mengambil keputusan kita harus mempertimbangkan masukannya Pak ya. Kita tidak bisa berdiri sendiri, ada kolaborasi dengan yang lain. Kemudian kita jangan mengambil kebijakan sendiri, karena kita harus peduli dengan yang lain juga ketika keputusan itu apakah bisa menyakiti orang lain ataupun tidak ya Pak. Jadi sangat penting bagi saya ini, walaupun saya ini belum jadi kepala sekolah, mungkin pribadi saya sendiri juga harus tahu bagaimana cara mengambil keputusan yang baik Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Apa kabar nih Pak? Sehat, bahagia. Pak ya. Jadi sebelumnya saya mohon maaf Pak karena telah mengganggu Bapak ya. Kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Jakarta, sebelumnya perkenalkan Pak, saya Yuliza dari SMA Negeri 1 Perakong. Hari ini saya ingin melakukan wawancara dengan Bapak mengenai tentang tugas demonstrasi kontekstual kami, modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Pak. Jadi kan kita tahu ketika kita jadi seorang pemimpin pasti akan mengalami masalah-masalah ya Pak, yang harus diselesaikan seperti itu Pak. Jadi saya ingin tahu nih Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah di sini di SMA Negeri 1 Matampuli, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema Pak? Kalau misalnya ada, boleh nggak Bapak cerita masalah itu dan bagaimana cara penyelesaian masalahnya Pak? Oke. Tentu
saja ada masalah-masalah ya di sekolah, di instansi manapun tetap saja ada masalah, terutama ada aturan tapi kemudian aturan itu harus diikuti bersama, tapi kemudian ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Ya misalnya misalnya yang menimbulkan dilema, misalnya tentang kenaikan kelas siswa. Kenaikan kelas siswa itu menimbulkan dilema ya. Kita sudah buat aturan di awal tahun pembelajaran, ketentuannya, kriterianya, tapi kemudian pada saat sidang kenaikan kelas itu ada hal yang banyak sekali harus kita pertimbangkan terkait dengan kondisi siswa, kondisi ekonomi, kondisi keluarga dan sebagainya. Nah itu menjadi dilema bersama yang kemudian keputusannya dikembalikan kepada kepala sekolah. Nah itu biasanya yang pernah kita alami di SMA Negeri 1 Batangkuli di antaranya. Jadi cara Bapak menyelesaikannya bagaimana Pak? Ya, jadi ketika sidang kenaikan kelas itu kita harus mengidentifikasi anak mana yang memang secara aturan dia sudah melanggar kehadiran misalnya atau ketuntasan dan sebagainya. Nah, secara aturan kita sudah pegang. Nah, tapi ketika kita coba men-tracking lagi anak-anak, melihat lagi masalah ke anak-anak, nah bisa jadi kita pada saat itu memutuskan bersama setelah kita analisis bahwa anak ini harus dipertimbangkan untuk naik kelas. Misalnya ada anak yang kondisi keluarganya itu carut marut, orang tuanya akan bercerai misalnya. Nah itu akan memberikan dampak psikologis bagi anak. Nah jadi saya harus memperoleh data yang konkret dari wali kelas dan dari guru BK. Setelah saya memperoleh data yang konkret itu, barulah data-data itu kita sandingkan dengan data kesalahan siswa. Karena kita tidak hanya memikirkan dampak dia tidak sekolah dia tinggal kelas, tapi dampak kalau dia tinggal kelas kemudian dia tidak sekolah lagi, itu juga menjadi problematika baru bagi siswa. Nah, itu memang sangat Iya Pak, itu sangat solutif ya Pak. Jadi begini Pak, jadi dalam modul yang telah kami pelajari itu dilema itu ada dua, ada dilema etika, ada rujukan moral. Nah, kalau dilema etika itu kan kasus yang dimana dia benar lawan benar. Kalau dilema rujukan moral itu adalah benar lawan salah. Jadi masalah-masalah yang Bapak hadapi termasuk masalah tadi, menurut Bapak bagaimana cara Bapak mengidentifikasi apakah itu termasuk dilema etika atau rujukan moral? Ya, kalau kita mau lihat secara kaku pada aturan, itu bisa jadi itu dilema moral, kan? Nah, melanggar aturan. Tapi ketika kita berdiri kepada siswa, itu bisa jadi dilema etika, karena bagaimana seorang anak harus lepas dari tekanan psikologi itu juga menjadi kebenaran. Nah, jadi tergantung dari mana kita berdiri. Kalau kita berdiri di pihak sekolah itu dilema moral, karena kan tetap saja anak yang tidak hadir, aturan kan tidak pernah peduli dengan sosial. Aturan ya tetap aturan, tapi bagaimanapun sekolah ini adalah ekosistem sosial. Dalam ekosistem sosial itu kita harus berdiri di sebelah siswa juga, memahami kondisi yang benar-benar terjadi pada siswa. Kita mungkin tidak akan menolerir kalau misalnya kasus itu tidak terdapat kebenaran sedikit pun dari sisi siswa. Misalnya memang benaran malah sekolah, atau memiliki kasus di sekolah misalnya membuli siswa yang lain sampai tingkat yang parah, sudah diingatkan tapi tetap juga berlaku seperti itu. Nah itu tidak ada lagi sisi etika. Jadi kita nggak bisa berdiri lagi di sebelah siswa. Nanti tergantung masalah di mana kita tinjau masalah itu Pak ya. Kalau yang tadi berarti kalau di segi siswa berarti sama-sama mengandung kebenaran, dilema etika gitu Pak ya. Baik, jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema etika yang ketika dia kasus etika itu kan mengandung dua kebenaran. Apakah Bapak meninjau dua kebenaran atau ada kebijakannya seperti apa? Pertama ya memang harus ditinjau dulu, termasuk kita memanggil orang tua si anak.
memanggil orang tua si anak, kemudian mencoba memahami, mencoba untuk menggali lebih detail, tidak menghakimi. Nah, kemudian mencoba mencari solusi bersama. Nah, setelah itu barulah kita membuat kebijakan. Dan sekali lagi ini kebijakan ini dalam konteks kita. Kita itu berarti mempertimbangkan apa yang sudah kita dapatkan data dari siswa, terutama dari orang tua siswa, kemudian juga dari penanganan yang ada di sekolah, dan kemudian barulah kita berikan kebijakan. Kebijakan itu harus didasari oleh keputusan bersama. Jadi ada wakil kepala sekolah di sana, ada wali siswa, wali kelas. Baik Pak. Jadi ada nggak langkah-langkah khusus atau strategi yang Bapak gunakan untuk menyelesaikan masalah? Tentu, meskipun masalahnya sangat beragam, tentu saja strateginya juga harus beragam. Tapi kan harus punya pola. Ya, pola itu misalnya gini, kita sudah buat aturan. Nah, setelah kita buat aturan, itu kemudian kita harus bisa menjalankan aturan. Dan kita juga harus bisa memprediksi jika aturan tidak berjalan dengan baik, apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi kalau misalnya terhadap penanganan siswa itu kan berjenjang. Jadi pertama dilakukan oleh dulu wali kelasnya. Kemudian setelah didalami oleh wali kelasnya, wali kelas bisa berkonsultasi dengan guru BK. Dengan guru BK sampai mereka melakukan home visit. Nah, itu diwajibkan bagi siswa-siswa yang baik yang bermasalah maupun yang berprestasi. Nah, melakukan home visit, kemudian setiap nanti ada masalah kita sudah punya data dulu, meskipun kita tidak akan eksekusi langsung. Berarti harus kita ikuti langkah-langkah dulu Pak ya, harus memutuskan ya. Jadi ketika memutuskan itu hal efektif apa ya yang Bapak gunakan di situ? Tentu saya memanggil orang-orang yang pernah terlibat di dalam penanganan, wali kelas, guru BK, wakasis. Gitu. Secara kepala sekolah kan tidak juga memiliki waktu yang banyak untuk berkunjung ke sana kemari. Tentu kita mendelegasikan beberapa hal kepada mereka. Jadi setelah memperoleh pertimbangan, barulah kita berikan keputusan. Ada tantangan nggak Pak? Ada? Tantangan? Ada, tentu saja ada tantangan. Misalnya, ya ketika kita berhadapan dengan misalnya etika moral tadi ya, yang benar lawan salah. Ya, Nah itu tentu saja ada tantangan. Ada sebagian wali murid yang tidak bisa terima misalnya dengan keputusan tinggal kelas misalnya. Nah keputusan tinggal kelas itu bagi saya juga nilai-nilainya edukasi. Jadi ketika sudah dijalankan sesuai dengan prosedur, kemudian tetap harus diputuskan bersama bahwa ini tinggal kelas, berarti saya harus pasang badan lah istilahnya. Nah jadi nanti pasti datang wali, kemudian mempertanyakan. Jadi kan kadang-kadang jadi aneh gitu. Kemarin itu kita udah panggil wali untuk memperbaiki, tapi setelah tinggal kelas datang lagi, dan itu jadi apa namanya, jadi tantangan buat kita. Cuman syukurnya kalau kita punya dokumentasi yang bagus, data yang kuat, itu biasanya urusan itu cepat selesai. Baik Pak. Jadi dalam menyelesaikan masalah, apakah ada jadwal tertentu ketika menyelesaikan masalah atau langsung diselesaikan waktu itu, dan juga ada nggak prosedur tertentu ketika Bapak menyelesaikan masalah? Kalau waktu tertentu sebenarnya sangat tentatif, karena masalah itu kadang bisa diselesaikan pada hari itu juga. Ada sebagian masalah yang memang harus mengambil waktu yang relatif lama. Tapi memang ya alhamdulillah selama ini terselesaikan dengan baik. Ya prosedurnya tidak pernah baku. Prosedurnya kita sangat fleksibel tergantung dari masalah apa yang kita hadapi. Tergantung masalah Pak ya. Baik, mungkin ada orang atau faktor-faktor tertentu yang selama ini mempermudah Bapak dalam menyelesaikan masalah. Tentu saja ada. Ya wakil kepala sekolah, kemudian juga guru, wali kelas ya. Itu adalah orang-orang yang sangat memudahkan saya untuk menyelesaikan masalah. Karena nggak bisa bebas sendiri Pak ya. Ini pertanyaan terakhir Pak ya. Dari semua hal yang telah saya tanya sama Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan, termasuk dalam etika? Ya, pertama kita harus punya teamwork yang bagus. Jadi kepala sekolah dengan dengan tim, kita
urusan kerja sendiri. Kemudian yang kedua pendelegasian tugas. Nah, kemudian yang ketiga ya komunikasi kita, jadi tidak ada yang disembunyikan, kita harus saling terbuka. Itu sangat membantu dalam menyelesaikan masalah. Baik Pak, terima kasih, wawancara telah selesai. Banyak sekali ya Pak wawasan-wawasan baru, jadi untuk membantu kami dalam menyelesaikan tugas Pak ya. Jadi dalam mengambil keputusan, walaupun saya belum jadi kepala sekolah Pak ya, penting sekali adanya kolaborasi dengan semua pihak ya. Karena tanpa komunikasi semua akan susah ya. Baik, terima kasih Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Ibu bagaimana? Saya sehat Bu, alhamdulillah. Jadi sebelumnya saya berterima kasih karena Ibu telah meluangkan waktu, dan maaf nih Bu karena telah mengganggu waktu Ibu ya. Iya, Karena udah jam siang, seharusnya Ibu udah pulang ya. Iya, nggak masalah. Terima kasih Bu ya. Jadi pertemuan kali ini saya bertemu sama Ibu ingin mewawancarai tentang tugas demonstrasi kontekstual kami, yaitu modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin ya Bu. Ya. Jadi kan kita tahu nih Bu ya, sebagai seorang kepala sekolah sering sekali yaitu kita berada dalam suatu dilema, baik dilema etika maupun rujukan moral, yang dimana ketika kita ada sebuah dilema kita harus menyelesaikan kasus tersebut ya kan, mau tidak mau sepahit apapun harus kita ambil keputusan seperti itu ya. Jadi dan keputusan kita ambil itu harus berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan dan juga sesuai dengan peraturan. Jadi sedikit nih Bu ya, bukan mengajarkan, cuma sharing ilmu saja apa yang kami dapatkan ketika kami belajar tentang modul 3.1. Nah, dilema itu kan ada dua, ada dilema etika, ada rujukan moral. Nah, kalau dilema etika itu ketika ada kasus itu kedua-duanya itu benar. Ketika kita melihat kasus ini benar, ini juga benar. Jadi yang jadi dilema kita itu bagaimana cara kita memutuskan, seperti itu ya. Sedangkan yang kedua rujukan moral, mungkin itu lebih mudah Bu, karena kan ini salah, nggak usah kita ambil, ini benar, kita ambil seperti itu ya. Dan ketika dalam pengambilan keputusan itu ada hal-hal yang penting harus kita ambil. Yang pertama kita harus mempertimbangkan 4 paradigma pengambilan keputusan. Yang pertama adalah misalnya pengambilan keputusan apa? Itu bisa di segi individu lawan kelompok, ataupun bisa di segi karena rasa keadilan lawan rasa kasihan, seperti itu kan. Ataupun bisa juga kebenaran lawan kesetiaan, ataupun kita melihat di segi jangka pendek lawan jangka panjang. Nah kan bisa di segi apa saja gitu kan. Kemudian dalam pengambilan keputusan itu juga butuh 3 prinsip loh kita lihat. Misalnya yang pertama adalah tujuan kita apa? Berbasis berpikir hasil. Artinya kita pertimbangkan itu keputusan kita untuk siapa? Apakah untuk siswa misalnya? Berarti keputusan hasil untuk membahagiakan orang yang kita ambil keputusan itu. Nah, seperti itu. Kemudian bisa juga karena kita mengikuti berpikir berbasis peraturan. Kita ikut aturan. Nah, bisa juga. Ataupun karena memang adanya rasa peduli dari kita. Kasihan nih, misalnya masalah kasus siswa, kasihan, apa efeknya ya seperti itu ya. Jadi dalam wawancara ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya. Boleh Bu ya? Yang pertama, ketika ada kasus nih Bu, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus tersebut? Apakah itu kasus dilema etika atau rujukan moral? Ketika kita dihadapi dengan suatu kasus maka yang pertama kita harus mempelajari dulu kasus tersebut, kasus apa ya. Kita harus lihat dulu dia lebih ke moral atau lebih ke moral atau etika atau lebih ke bujukan moral tadi kalau nggak salah ya. Jadi seperti halnya suatu kasus yang misalnya tentang kenaikan kelas siswa, nah itu kan bisa disebut dengan kasus etika ya. Nah itu mungkin di dalam kasus tersebut pengambilan keputusan yang kita lihat dia kebenaran ya. Nah jadi antara kebenaran dan benar, tadi apa lawan benar, benar lawan benar. Nah di situ juga ada peraturan dan yang perlawanan tadi, yang
menjadi dilema kita mungkin dalam mengidentifikasi kasus tersebut. Jadi kita harus mempelajari bagaimana kasus tersebut, harus kita lihat kasus tersebut itu tergolong kemana dia. Nah, jadi identifikasi kasus mungkin itu lebih perlu, dan memastikan ke pihak-pihak yang bermasalah tersebut bagaimana kasus tersebut dan apa konsekuensi dari kasus tersebut. Mungkin itu cara kita identifikasi dari suatu kasus ya. Berarti yang saya tangkap ketika ada sebuah kasus, ibu kan berarti mengidentifikasi dulu dengan cara mempelajari kasusnya, ya kan? Jadi mempelajari apakah itu termasuk ke dilema etika ataukah ya rujukan moral, seperti itu kan Bu. Jadi ketika ibu setelah mempelajari kasus, kemudian ibu juga memastikan kepada pihak-pihak yang berwenang, ya kan? Kemudian ibu juga mencari tahu apa konsekuensinya. Kalau saya putuskan ini apa konsekuensinya, gitu Bu ya. Karena ketika kita tahu kasusnya bagaimana, sama dengan kita juga tahu bagaimana prosesnya, gitu ya. Baik. Nah, ini kan kita lebih fokus ke dilema etika. Jadi ketika ada sebuah kasus dilema etika, di mana kan benar lawan benar, sama-sama benar, dan juga dia juga sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana nih cara ibu menjalankan keputusan tersebut? Pada saat kita mau mengambil keputusan, misalnya tadi kasusnya benar lawan benar, seperti yang kita katakan tadi, kasus yang misalnya siswa yang kita naikin atau tinggalkan kelas, itu kalau misalnya dari segi kita mau tinggalkan kelas, mungkin dari laporan dia tidak hadir, iya bisa jadi itu tinggal kelas. Kalau kita mau naikin dia kelas, mungkin sesuai aturan sekarang tidak ada siswa yang tinggal kelas selama dia tidak berkasus yang berat. Kemudian mungkin itu suatu dilema juga ya. Nah, jadi saya akan mempelajari dulu kasus-kasus tersebut dan melakukan analisis sehingga bagaimana kasus tersebut sebenarnya dan akan kita tindak lanjuti sehingga bisa kita selesaikan dan bisa kita ambil pengambilan keputusannya yang bijak. Mungkin itu. Iya, baik. Berarti ketika ada kasus seperti itu, ibu pelajari dulu ya. Nah, ibu pelajari dulu, kemudian ibu analisis, kemudian ibu juga memikirkan bagaimana cara menindaklanjutinya ya. Nah, karena hal yang berat Bu ya, ketika kita mengikuti aturan, nggak boleh tinggal kelas lagi. Tapi ketika kita lihat situasi siswa begitu ya, kenyataannya mungkin dia layak untuk ditinggalkan kelas. Berat sekali Bu ya. Berarti perlu analisis yang berat Bu ya. Baik. Jadi selanjutnya bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan selama ini? Jadi langkah-langkah di dalam mengambil keputusan mungkin setelah kita mempelajari berbagai kasus tersebut, setelah kita memahaminya, kemudian setelah kita analisis tindak lanjut, ketika kita mau mengambil keputusan, maka berbagai pertimbangan itu tentu ada ya, asalkan tidak merugikan ke pihak yang satu maupun pihak yang dua. Jadi artinya sama-sama tidak merugikan ketika kita dalam mengambil keputusan. Jadi keputusan yang kita ambil harus tepat. Nah, yang mungkin yang bisa saya lakukan setelah mempelajari kasus tersebut, saya akan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait, baik itu mungkin dari wakil kesiswaan, dari wali kelasnya, dari guru BK, sehingga memantapkan kita untuk membuat keputusan dengan tidak serta-merta. Jadi ada kolaborasi dengan pihak-pihak lain sehingga kasus tersebut tidak ada yang rugi ketika kita mengambil keputusan. Iya, berarti penting sekali Bu ya adanya kolaborasi. Karena kalau tanpa kolaborasi mungkin akan sulit Bu ya kita jalankan sendiri ya. Baik Bu. Jadi selama ini ketika Ibu berkolaborasi ataupun dalam pengambilan keputusan apa ada tantangan Bu?
Kalau tantangan mungkin itu pasti ada, setiap kasus itu ada tantangan. Mungkin imbasnya ketika kita menganggap suatu hal yang kita putuskan itu benar, itu ada pihak yang merugikan orang lain. Ataupun ketika kita buat keputusan, misalnya keputusan seperti tadi yang siswa sidang kenaikan kelas tadi, tantangannya ketika kita menaikkan kelas dia, mungkin secara aturan kita ikuti aturan, ya kita ikuti aturan sehingga kita naikkan dia ke kelasnya. Tapi secara moral etika tadi dia jarang bersekolah, jarang hadir ke sekolah. Bahkan kalau misalnya untuk pemahaman materinya pun mungkin dia tidak mendapatkan. Kemudian dari segi absennya itu terlebih-lebih lagi. Itu mungkin suatu hambatan juga. Jadi mungkin itu lebih kurangnya. Iya Bu, berarti banyak sekali tantangan Bu ya. Nah, jadi Ibu selama ini harus bisa melawan tantangan tersebut. Ya, baik. Jadi ketika Ibu menyelesaikan sebuah kasus itu, apakah ada jadwal tertentu atau bagaimana? Biasanya kalau kasus yang seperti saya sebutkan tadi itu ada sidang kenaikan kelas. Jadi tidak serta-merta saya putuskan dia tinggal kelas, enggak. Jadi pada saat sidang kenaikan kelas itu kan semua guru, semua wali kelas, itu bahkan guru BK, kesiswaan itu kan hadir. Jadi ketika kita sidang anak tersebut, disitulah nanti kita mendapatkan keputusan yang bijak dan serta mempertimbangkan masa depan si siswa tersebut, sehingga lahirlah sebuah keputusan yang tidak merugikan untuk si siswa dan untuk orang lain. Mungkin kalau yang menjadi pertimbangannya lagi, jadwal yang khusus tidak ada, tetapi mungkin melalui sidang kenaikan kelas itu kan terjadwal juga. Jadi di sanalah kita akan ambil keputusan yang cocok bagaimana untuk siswa tersebut sehingga dia bisa ada keputusan naik atau tinggal kelas, itu tergantung kasusnya. Jadi kalau penjadwalan mungkin suatu kasus itu tergantung bagaimana kasus itu terjadi. Kalau sedang kenaikan kelas berarti pada saat sedang kenaikan kelas. Mungkin kalau keputusan lain itu kita lihat juga setelah kita belajar di kasusnya, apa bisa langsung kita ambil kesimpulan atau harus berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait yang lainnya. Berarti dapat disimpulkan kita harus melihat serumit apa kasus itu ya. Kalau misalnya kasus masalah kenaikan kelas, berarti bisa kita putuskan ketika rapat kelasnya seperti itu ya. Jadi serumit apa sebenarnya, sebutuh apa kita untuk memutuskan kasus tersebut, baik Bu. Nah, jadi kan tadi Ibu ada menyebutkan adanya kolaborasi dalam pengambilan keputusan. Tadi ada nggak seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah Ibu dalam memutuskan kasus tersebut? Ada. Jadi berbagai banyak faktor, terutama dari pihak Dewan Guru, itu dari wali kelas, mungkin dari guru BK, dan dari wakil kesiswaan. Itu mempermudahkan kami untuk mengambil keputusan. Jadi tidak sendiri kita mengambil keputusannya, tapi karena berkolaborasi ataupun pihak yang sangat membantu saya tadi, itu mungkin jadi termotivasi saya untuk bisa mengambil keputusan yang bijak. Iya Bu, wah banyak sekali ya pengetahuan hari ini ya. Jadi sangat penting sekali adanya kolaborasi. Walaupun Ibu seorang kepala sekolah ya, di sini lebih hebat daripada misalnya guru-guru lain kan, tapi Ibu tidak mementingkan suara hati sendiri, tetap harus sepakat dengan dewan guru yang lain ya. Jadi hal terakhir nih Bu, kira-kira apa nih pembelajaran yang Ibu dapat dari pengalaman materi kita hari ini atau wawancara kita hari ini? Kalau misalnya dari segi pengambilan keputusan, apalagi kita tadi dilema kasus etika ya, etika moral.
itu dalam pengambilan keputusan itu berbagai pertimbangan yang kita harus lihat dan pelajari. Pertama harus kita pelajari kasus-kasus tersebut, kemudian harus kita analisis sehingga terlahirlah tindak lanjutnya. Dan pada saat pengambilan keputusan itu kita juga harus melihat ada nggak pihak yang dirugikan saat pengambilan keputusan, tentang nilainya benar-benar tadi ya. Kemudian di dalam mengambil keputusan kita tidak serta-merta mengambil keputusan sendiri, tapi juga harus saling berkolaborasi dengan pihak-pihak lain sehingga keputusan yang kita ambil tidak merugikan orang lain atau tidak salah. Nah, mungkin itu untuk pelajaran yang bisa kita dapatkan dari paparan ini tadi ya. Wah, banyak sekali nih ilmu baru yang saya dapatkan Bu ya. Ya, sama-sama sharing ini. Ya, sekali yang saya dapatkan. Jadi kita harus mampu mengidentifikasi dulu, kemudian kita analisis, kemudian apa yang harus kita tindak lanjut ya Bu ya. Kemudian kita harus melihat siapa yang dirugikan, siapa yang menguntungkan, seperti itu. Dan yang terpenting adalah harus adanya Kolaborasi. Terima kasih banyak Bu ya. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak dan mohon maaf ya. Iya. Telah mengganggu waktu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.